Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dengan Tok Wan Channel. Cincin tuan-tuan dan perempuan sekalian, alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah SWT. Pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menjalankan fungsi dan tugas kita sebagai khalifah di permukaan bumi ini. Ya, mempunyai suatu tugas kita, apa yang harus kita lakukan dan kita buat dalam kehidupan ini dalam rangka untuk mengabdi kepada Allah SWT. Nah, cincin tuan-tuan dan perempuan sekalian, pada hari ini Tok Wan Channel ini sengaja mengadakan suatu podcast yang sangat menjadi suatu berita yang cukup hangat di saat-saat sekarang ini, apa yang diistilahkan dengan judi online. Ini luar biasa cincin tuan-tuan dan perempuan. Dan sengaja ini perlu dimaklumi, perlu diketahui oleh masyarakat terhadap maraknya judi online ini. Dan ini membawa suatu petaka yang paling besar kalau ini dibiarkan berkembang, yang cukup memprihatinkan bagi generasi muda kita pada masa-masa yang akan datang. Kita tahu bahawa pengaruh daripada digital sekarang ini memang sangat memberikan suatu dampak. Ada dampak positif, tapi banyak dampak negatif, yang istilahnya dunia maya, dunia yang sangat tidak bisa dilihat, tidak bisa dirasa, tetapi kenyataannya ada ini. Oleh karena itu, cincin tuan-tuan, pada hari ini kita akan mengupas ini bahaya daripada judi online ini. Yang jelas, perbuatan judi online ini suatu perbuatan yang melanggar hukum, yang jelas itu. Kerana dia kategori judi. Judi ini merusak mental, merusak moral, apalagi bisa merusak jiwa kita sendiri. Sejalannya itulah kita ingin mengupas ini, dan saya mengundang beberapa narasumber kita yang lebih paham dalam perkembangan judi online ini, yang terkait dengan judi online, terutama terhadap peredaran keuangan daripada judi online ini juga harus diketahui oleh kita, oleh masyarakat kita di Riau ini, untuk mengantisipasi bagaimana bahayanya judi online ini. Oleh kerana itu, kami mengundang Kepala OJK Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh Pak Taufik. Assalamualaikum Pak Taufik. Waalaikumsalam. Pak Taufik masih nampaknya masih segar. Ya, masih cukup mempunyai suatu istilah saya tu, harapan lah ya, lebih tinggi lagi ke depan itu ya. Terima kasih, Pak Taufik ya. Pak Taufik baru pindah sini Pak ya. Kurang lebih 15 bulan baru bertugas di Tanah Melayu. Oh, Tengah Melayu ya. Iya. Sebelumnya saya bertugas di Tanah Papua. Tanah Papua, jauh ya. Sekarang pindah ke Riau ya. Iya. Kan beda tuh antara Papua dengan Riau ini. Tentunya beda, namun hakikatnya ini masih Republik Indonesia. Itu antara Papua dan Melayu, oke, masih saudara kita semua. Kawan. Satu bangsa. Satu bangsa. Satu negara. Baik Pak Taufik, terima kasih mewakili Kepala OJK ya. Dan untuk itu sekali ucap terima kasih. Kemudian juga kita mengundang ni pihak pengamanan ni, polisi. Kerana bagaimanapun menyangkut judi online ni adalah tindakan kriminal. Ini polisi harus proaktif untuk mencari di mana celah-celah dan sumber daripada permainan judi ini. Apakah di mana tu, di kafe-kafe, di rumah-rumah kos, ya mungkin berada di kamar-kamar juga. Kadang-kadang ini juga polisi harus memantau terhadap di mana sebetulnya sumber-sumber permainan judi online ini, terutama di kalangan generasi muda kita. Oleh kerana itu sengaja kita mengundang Pak Kapolresta, tapi diwakili oleh Pak Ibda Habi. Ya Pak, Tok Wan. Assalamualaikum Pak Habi. Waalaikumsalam Tok Wan. Bagaimana Pak Habi? Alhamdulillah sehat. Masih muda jelita ya. Sehat. Luar biasa ya. Ya Tok Wan.
Tamat apanya tahun berapa tuh? Tahun Kebetulan saya akpol tamatan 2021 tuh Wan. apa? Dan kebetulan alhamdulillah saya asli Pekanbaru, alhamdulillah dapat kembali lagi ke Pekanbaru. Waduh, luar biasa ya. Asal Pekanbaru, balik Pekanbaru ya. Siap tuh. Sempat tak pindah ke Papua ya. Baik Pak Abi ya. Ya, tuh, Wan. Baik Pak Abi, terima kasih banyak atas kehadirannya. Walaupun Pak Kapolresta mewakili tapi tidak mengurangi ya tak ya. Siap tuh, Wan. Arti daripada informasi dan penjelasan dari Pak Kapolresta terhadap perkembangan judi khususnya mungkin di Pekanbaru dan Riau lah. Kemudian ini apa namanya, sumber kunci ini masalahnya. Sumber kunci maksudnya yang memberikan suatu sugesti ke depan ini menghadapi masalah judi yang lain, kerana ini kaitan dengan agama. Ya Allah, ya Tuhan, ya Allah, ya Rabbi. Ini judi jelas perbuatan haram, cincin tuan-tuan dan puan-puan. Itu betul-betul sudah dilarang oleh Allah SWT, bahwa judi dan tenunan apa nama tu, perbuatan-perbuatan yang sifatnya spekulasi ya, yang tidak jelas. Ini jelas perbuatan yang sangat diharamkan oleh Allah SWT. Oleh kerana itu kita sengaja mengundang seorang ulama kita yang tak asing lagi di Provinsi Riau ini, yaitu Ustaz Mustafa Umar. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Sehat Tuan. Ya. Dengan keikhlasan Pak Mustafa Umar hadir di tengah-tengah di studio Tok Wan Channel ini, dapat memberikan suatu pemikiran beliau bagaimana ke depan ini untuk mengatasi sehingga judi ini tidak marak, begitu membahayakan bagi generasi muda kita, kerana ini melanggar dari segi hukum Islam ya, dan ini sudah jelas dilarang oleh Allah SWT permainan judi ini. Nah, cincin tuan-tuan dan puan-puan, baik, untuk pertama Pak Taufik. Siap Tuan. Kalau kita lihat sekarang Pak Taufik, yang saya katakan tadi bahawa judi online ini adalah berada di dunia maya yang tidak bisa kita rasakan, tapi dalam peredaran keuangan kan cukup memprihatinkan sekarang. Sangat memprihatinkan Tuan. Sangat memprihatinkan. Karena ini sumber daripada peredaran ini tidak tahu kita dari mana kok bisa masuk di dalam sistem ya. Peredaran keuangan, sebagaimana fungsi daripada OJK itu mempunyai fungsi iaitu menyelenggarakan sistem terhadap keseluruhan sesuatu yang apa namanya, yang berkaitan dengan jasa keuangan kan. Ya, yang berkaitan jasa keuangan ini harus dipantau ini, dan tentu OJK punya alat untuk mendeteksi terhadap peredaran keuangan ini kan, dan di mana sumbernya kan tahu kan ya. Oleh kerana itu, bagaimana menurut perkembangan peredaran keuangan di sekarang ini? Dan saya dapat informasi nih Pak Taufik ya, bahawa berdasarkan keterangan dari Kepala PPATK salah saya, itu lebih kurang dari 1,000 orang anggota DPRD, DPR RI yang ikut bermain, dan itu omsetnya luar biasa, berliaran Pak. Sangat memprihatinkan. Yang seperti ini ya, bermiliaran. Mereka mempunyai suatu apa nama tu, ini omsetnya yang cukup tinggi ya, dan mereka bisa mengedarkan uang sampai miliaran, kemudian mendapatnya bermiliaran. Ini kan sangat memperhatikan kita dari mana. Ini yang menikmati siapa sebetulnya? Apakah apa nih yang menjadi apa judi ini, apa namanya ni? Pelakunya, operatornya. Operatornya. Nah, kira-kira bagaimana pandangan Pak Taufik? Coba jelaskan Pak, silakan. Terima kasih Pak Tuan. Jawabannya, maaf, pertanyaan luar biasa sekali Pak Tuan. Ini memang OJK, memang kami kan memiliki tugas untuk mengatur dan mengawasi industri keuangan. Termasuk dalam kaitannya dengan judi online ini kan mereka menggunakan mekanisme sistem perbankan. Seperti Tuan bilang itu menggunakan sekian rekening segala macam dan nilainya sampai miliaran. Jadi terkait dengan judi online, OJK itu kebetulan bulan Juni yang lalu Presiden telah menegaskan dan mengesahkan adanya Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online bulan Juni. Dan di situ diketuai oleh Menko Polhukam.
Dan anggota dari Satgas Pemberantasan Judi Online ini, di situ ada dari kepolisian, dari PPATK, dan dari OJK, termasuk juga dari Kementerian Informasi. Kenapa? Seperti kata Pak Tuan tadi, bahwa ini melalui mekanisme dunia maya. Akhirnya masuk juga lah dari Kementerian Informasi. Jadi mekanisme strategi OJK, tentunya bekerja sama berkoordinasi dengan kawan-kawan anggota Satgas. Kami ada preventif dan penanggulangan. Kalau preventif jelas kita bekerja sama dengan kawan-kawan dari Dinas Pendidikan, termasuk juga dengan pesantren, bagaimana kita mengedukasi, mensosialisasikan bahaya dari judi online. Itu Tuan. Terus preventifnya adalah kami OJK selaku pengawas industri perbankan, kami telah menghimbau, menginstruksikan kepada pihak perbankan, satu, untuk mereka melakukan CDD. CDD itu Customer Due Diligence. CDD, dan Enhanced Due Diligence, EDD. Customer Due Diligence dalam hal ini, kita mencegah para pihak, ya mohon maaf, di luar itu, sana itu banyak. Orang-orang kampung, orang desa, ya, dipinjam KTP-nya, ya, dikasih uang 100.000, ya kan? Orang desa, orang kampung senang aja dapat uang 100.000 dipinjam KTP-nya untuk apa? Digunakan KTP identitas itu, ya, untuk para pelaku judi online. Dalam hal ini operatornya. Jadi dari sisi OJK kami menginstruksikan pada perbankan, oke, Anda silahkan harus dan segera melakukan CDD. Customer Due Diligence, jadi melakukan verifikasi, profiling, jangan sampai ini terjadi, ini pembukaan rekening pekerjaan petani atau nelayan. Mohon maaf, kadang petani nelayan kan ada juga yang penghasilan besar. Petani, bukan sawahnya sendiri, petani penggarap, namun transaksi ataupun aliran dananya sampai puluhan ratusan miliar. Kan itu suatu yang unusual. Tidak masuk akal, tidak masuk akal. Jadi kami menginstruksikan pada perbankan untuk melakukan CDD, Customer Due Diligence, profiling dari si nasabah atau pemegang rekening, benar nggak yang bersangkutan ini, sesuai nggak dengan identitasnya, namun dengan transaksi yang cukup luar biasa yang besar. Itu, terus kemudian melakukan enhanced due diligence, dalam hal ini melakukan verifikasi, analisis atas aliran dana yang mencurigakan. Kebetulan kita sudah ada ketentuannya, dan tentunya juga ada PPATK, Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan. Dari pihak perbankan, jika memang ada pola-pola transaksi yang mencurigakan, wajib segera lapor kepada PPATK. Dan dari PPATK itu melakukan analisa, kerjasama dengan Mabes Polri tentunya, kalau memang ini ada kaitannya rekening itu dengan website atau situs tertentu, oke, Kementerian Informasi akan melakukan pemblokiran atau penutupan situs. Dan OJK, kami warnanya ada di perbankan, kami menginstruksikan untuk bank lebih aware, melakukan analisis atas transaksi, termasuk juga pola pembukaan rekening, punya rombongan. Dalam satu desa, satu kampung tiba-tiba membuka rekening bank. Bareng-bareng lah, ini perlu curigai ada apa ini. Nah, jadi kami di situ dari pencegahannya dan penanggulangannya. Dan informasi Tuan, sejak akhir tahun yang lalu, Desember sampai dengan sekarang, OJK telah melakukan instruksi pemblokiran kepada 1.921 rekening bank. Yang 921 rekening. Dan itu adalah rekening-rekening yang diduga terafiliasi dengan operator judi online. Gitu, Tuan. Itu untuk di Riau tuh ya? Di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Kalau kita lihat perkembangan di Riau gimana Pak dari? Kalau Riau memang kita tidak ada data spesifik ya Tuan ya. Semua terkait penanganan judi online ini, Satgas Pemberantasan Judi Online terpusat di Jakarta, namun bukan berarti karena ada di Jakarta di pusat kita tidak diam, tapi kami berkoordinasi dengan kawan-kawan yang di daerah di sini. Begitu ya. Dan ini terpantau semua ya? Terpantau. Semua transaksi keuangan itu secara online, bahkan transaksi rekening bank pun itu bisa terdeteksi aliran dananya kemana, polanya, tracing, dan kami menginstruksikan kepada pihak perbankan jika memang ada pola-pola transaksi untuk bank melakukan tracing dan melaporkannya kepada PPATK. Oh, gitu ya. Iya. Nah, kemudian pembukaan rekening itu
apa nama tuh bisa digunakan KTP orang lain? Tidak boleh. Sesuai ketentuan, yang membuka rekening adalah yang bersangkutan sendiri. Iya, yang bersangkutan sendiri. Namun kan tidak menutup kemungkinan bank colongan, tapi kami yakin perbankan telah melaksanakan proses pembukaan rekening sesuai dengan ketentuan. Namun tidak menutup kemungkinan saya umpamanya sudah membuka rekening. Namun karena saya terlilit, saya kebutuhan finansial, saya butuh uang, dijanjikanlah, oke deh, saya pinjam rekeningnya, kamu dapat uang sekian, bisa saja kan Tuan ya? Iya. Bisa saja dari oknum dalam tanda petik meminta saya untuk datang ke suatu bank untuk membuka rekening, lah nanti ATM dan buku rekeningnya dipegang sama oknum tersebut. Jadi kita pas ada momen channel Tuan ini, kita himbau juga lah masyarakat untuk mereka tidak gampang tergiur dengan janji-janji oknum-oknum atau para pihak untuk membuka rekening gitu tuh. Dan ini pengaruh ini besar dengan adanya AP ini Pak ya. Sangat besar sekali. Ada telepon ini kan, ada ini supaya Anda buka rekening, itu sangat terpengaruh. Sangat terpengaruh dengan janji-janji iming-iming Tuan ya. Tapi sebalik itu Pak Taufik ya, ini yang melakukan judi online ini bukan saja masyarakat di bawah. Ya, bukan masyarakat saja di bawah ya. Ini masyarakat bawah, masyarakat menengah dan masyarakat di atas. Kan luar biasa nih. Inilah Tuan. Pandainya operator atau dalam bentuk oknum judi online ini, mereka menyasar sifat dasar manusia yaitu greedy, serakah. Dijanjikan ayo main dengan modal hanya 200-300 ribu, untung berkali lipat. Sifat dasar manusia kan kecenderungan Pak Kiai ya, serakah. Bagaimana dengan usaha sedikit namun hasil untungan yang besar gitu Tuan. Yang masalah kita tuh pejabat ini yang terlibat ya. Keserakahan kan tidak melulu di yang low educated atau pendidikannya rendah. Yang pendidikan tinggi, mohon izin Pak Kiai, bisa saja karena dunia sudah menguasai, mungkin dijanjikan untuk berkali lipat, bisa saja itu bisa terjadi di anak kita, di keponakan kita Tuan nih. Bisa jadi karena nggak usah capek-capek, hanya main HP aja kita bisa untung 200-300%. Iya itulah Tuan. Apalagi sasaran kepada pegawai negeri. Dah itu pegawai negeri yang baik, yang menengah, yang gajinya masih di bawah standar ya, maupun gaji besar, ya masih tadi itu tergiur dengan sangat gampang. Dengan apa? Nah, makanya OJK sangat intens melakukan edukasi kepada semua lapisan masyarakat, dari pelajar, mahasiswa, bahkan ibu rumah tangga. Kami sangat aktif melakukan edukasi, dan intinya benteng untuk mencegah adanya kita terlibat judi online ini, satu bentengnya adalah keluarga sih Ustaz. Pak Tuan. Nah, di samping itu Pak Taufik ya, ini kan berarti kan salah satu indikasi permainan judi online yang begitu marak itu kan ya. Tentu tadi itu dikaitan dengan membuka rekening yang begitu mencurigai tadi itu. Nah, disitulah makanya salah satu preventif OJK kami mengusulkan kepada bank untuk lebih ketat lagi terkait pengajuan permohonan pembukaan rekening bank, gitu, dan melakukan due diligence atas pembukaan rekening yang mencurigakan, gitu Tuan. Baik, terima kasih sementara Pak Taufik ya. Kalau kita dengar tadi Pak Kapolres, ini kan sangat sulit untuk memantau Pak. Iya betul. Ya, yang tadi kita gambarkan bagaimana peredaran uang melalui judi online ini yang tidak bisa dilihat. Tapi oleh OJK kan ada upaya kecurigaan terhadap rekening-rekening yang membengkak atau mereka tak pernah buka rekening lalu ada upaya untuk membuka rekening. Kan ini bisa dipantau nih kan ya. Dari sana bisa diketahui kecurigaan itu. Nah sekarang pihak ini kan judi ini kan tindakan kriminal. Betul, betul Pak. Jelas ini kan ya. Jelas. Bagaimana pihak kepolisian untuk memantau ini terhadap
tindakan-tindakan ini? Jadi terima kasih sebelumnya untuk Tuan Pak Taufik. Jadi di sini kami kalau misalnya dari Polresta langsung, kami biasanya kerjasama dengan Polda. Kebetulan Polda Riau yang punya sistem yang lebih lah ya untuk terkait teknologi. Contohnya kami ada Subdit Cyber. Subdit Cyber inilah yang akan selalu mungkin ada namanya patroli cyber. Pada saat patroli cyber inilah yang akan melaksanakan, memperhatikan semua website-website yang mungkin dicurigai. Karena sekarang banyak yang kami dapat, ada website kadang dia berbentuk seperti dalam edukasi pendidikan, tapi tahu-tahu pas kami enter ke website tersebut, ternyata itu isinya tentang judi online. Banyak caranya lagi. Ada juga kami mencarakan, sekarang kan kita udah tahu juga Tuan ada selebgram yang suka mempromosi judi online. Ya kan, dari kita klik aja itu udah langsung tuh buka ke websitenya. Kami pernah menangani perkara tersebut. Jadi link yang dia promosikan itu bisa langsung menghubungkan ke website yang judi tersebut. Nah, namun yang hebatnya para ya pemain judi ini, yang punya judi ini, kita lacak itu dia menggunakan VPN di mana VPN itu mengarahkan dia tidak ada di Indonesia gitu. Pasti targetnya pasti mengarahkannya ke Kamboja atau enggak Filipina, seperti itu Pak. Jadi ya lumayan sulit juga bagi kami untuk mengungkap kasus-kasus judi. Namun itulah kami kan udah mengupaya terus bekerja sama dengan pihak OJK juga. Seperti tadi pihak OJK bilang, apabila ada ATM-ATM yang mencurigakan, di situ kita bisa mencari tahu siapa yang punya ATM tersebut. Kita carilah perlahan siapa yang punya, dari mana dapat akun ini. Itu setelah dapat informasi dari OJK? Dari OJK, betul. Oh gitu. Nah ini kan agen yang terbesar tuh kira-kira di mana nih Pak? Nah itu dia. Agen terbesar ini, itu dia yang kami sampai sekarang ya masih jadi tanda tanya bagi kami. Iya. Soalnya karena kami mencoba untuk mencari tahu, itu kan dia menggunakan VPN. Nah VPN itulah yang menghalang kami untuk mencari tahu titik lokasi tepatnya itu di mana. Karena mereka selalu menggunakan website-website dari luar gitu. Cuman ya yang seperti kami tahu, ada beberapa provinsi lah yang mungkin paling banyak ya. Salah satunya ada di Jakarta. DKI Jakarta itu termasuk salah satu provinsi yang banyak yang ada kaitannya dengan judi online. Saya dapat kabar Pak. Jadi judi online ini yang terbesar itu berada di Indonesia. Betul. Dari saya juga membaca juga, ya salah satu negara ya yang paling banyak mengakses judi online itu adalah Indonesia. Kurang lebih 40.000. Di Indonesia kan? Iya, di Indonesia. Tetapi Riau termasuk ranking yang tinggi. Iya, betul. Riau adalah salah satu provinsi. Iya, termasuk tinggi. Ini kan sangat memprihatinkan ini. Iya, betul. Pelaku judi online di Riau ini kan? Cuman yang kami mirisnya itu Tuan, kami kan pernah juga ungkap kasus tentang judi online. Yang menjadi permasalahan itu judi online ini malah selalu digunakan oleh kalangan-kalangan mungkin orang yang kurang mampu ya, mohon maaf ya Pak ya. Cuman itulah fakta yang kami dapat. Terus kami tanya, kenapa tujuan Bapak mau main judi online? Katanya ada yang bilang mengisi luang waktu, karena ya ternyata yang udah berumur juga masih bermain judi online. Ada juga yang kami lihat dari anak SMP, SMA, itu mereka pun udah paham tentang judi online. Dan dari usut ke usut kami pantau, ternyata judi online ini mulai bergelonjak ya, berkembang. Itu sejak COVID ya Pak ya. Sejak COVID 2022. Itu sampai sekarang itu meningkat terus. Jadi pengaruh COVID ini sangat apa juga sangat, ya? Iya. Karena orang waktu itu kan tidak bisa keluar ya. Iya betul. Mencari apa namanya? Mencari mengalih kegiatan ya, dengan memperlakukan AP ini kan ya. Nah itu artinya begini, polisi bagaimanapun tetap berupaya untuk melacak gitu ya, sumber-sumbernya ataupun agen-agen ya. Baik kalau agen besar mungkin ya itu urusan Kapolri lah ya untuk memantau ya. Tapi di Riau ini tentu harus dapat dipantau ini. Apalagi kita kan berada depan negara tetangga nih ya. Malaysia, Singapura, Thailand. Nah, kabar kan Thailand merupakan agen yang terbesar sana itu.
Ya, Thailand, Kamboja, Kamboja, Filipina itu termasuk tuh agen terbesar. agen terbesar kan? Ya. Nah, ini kan Cuman ya Indonesia lah menjadi sasarannya sasaran saya. ya. Itulah kayaknya kita harus juga ya mengimbau lah kepada masyarakat juga untuk ya apa gunanya sih uang kita habiskan. Emang sistem mereka itu sangat unik sih Pak ya. Dia bikin kita penasaran. Pertama dikasihnya kita menang dulu dengan anggaran yang besar. Nah, gitu habis itu ya. selanjutnya itu kalah aja. Jadi akibatnya mencandu ya. Iya, mencandu. Ini termasuk minuman juga nih ya. Mabuk kayak ya. Iya. Dia mencandu ya. Iya, Pak. Masya Allah. Nah ini kalau saya ini betul bahwa harus ada ekstra untuk mengatasi ini Pak Kapolres atau Umar. Bagaimana saya melihat memang ada kekhawatiran saya apa namanya anak-anak muda kita ya. Betul. Saya dapat informasi juga anak-anak SMA itu cucu saya cerita. Udah paham. Ada kawan dia ada yang asik itu aja. Ini kan sangat memprihatin kita nih. Iya, sangat. Kalau sudah generasi muda sudah terlibat ini, bagaimana ke depan generasi kita yang sangat pragmatis, yang tidak memerlukan lagi pekerjaan ya, dengan Memang bikin kecanduan. kecanduan. Seperti narkoba sama pornografi lah. Ya, judi online ini. Nah, kira-kira program dari Kapolri bagaimana nih untuk mengatasi ini? Ya itu tadi Tuan Wan, kami selalu berusaha kerjasama tadi dengan OJK, ya kan, dengan pihak cybercrime kami. Ya kami salah satunya itu tadi kami selalu mengadakan patroli cyber. Itu paling ya alhamdulillah itulah sangat membantu sampai saat ini karena dari situ kami bisa mengetahui website-website mana yang mungkin ini berhubung dengan judi. Mungkin udah banyak dari Polda Riau sendiri untuk bagian cyber mengeblokir semua website-website yang terhubung dengan judi online tersebut. Caranya bagaimana tuh Pak? Caranya untuk memblokir itu tuh? Untuk memblokirnya itu dari itu cara kami ya Pak ya, dari cyber ya. Makanya kami cari tahu yang mana itu mencurigakan. Nah, itu pasti kami ada prosesnya itu untuk memblokirnya. Bisa dipantau ya? Ya, bisa dipantau. Kira-kira di Pekanbaru ini sudah ada enggak kasus itu yang sudah diproses? Kalau kasus yang bermain langsung mungkin udah ada. Ya? Cuman kalau seperti agennya sampai saat ini kami ya kemarin baru terakhir lah di Dumai. Namun untuk sampai sini kami masih terus memantau perkembangan apakah ada lagi selain ini di Dumai. Karena itulah untuk paling besar untuk saat ini di Riau itu baru kemarin kita ungkap yaitu di Dumai. Di Dumai ya? Iya, di Dumai. Ya, karena betul di Dumai itu daerah yang sangat apa tuh kan? Berhadapan langsung itu ya perkembangannya. Betul tuan. Baik, untuk sementara Pak Abi yang menyampaikan bagaimana pihak kepolisian untuk memantau ini semua. Ya ini kan upaya yang dilakukannya. Betul. Tetapi ini sekarang tidak terlepas ini. Ini kan semua pihak kan harus terlibat nih. Pemerintahnya, baik polisinya, OJK, perbankan, semua terlibat. Nah, tentu peran daripada ulama, ustaz yang berhadapan langsung dengan umat masyarakat. Ini kan perlu memberikan pencerahan, memberikan pemahaman. So selama ini judi itu hanya sekedar diceramahkan. Judi ada perbuatan yang sangat dikutuk oleh Allah ya, sebagaimana firman Allah dalam surah apa tu Pak, ya ayyuhallazina amanu innama khamru wal maisir itu Pak ya, yang merupakan perbuatan yang najis ya, perbuatan syaitan, minal amali syaitan. Kan jelas itu. Jadi judi itu perbuatan syaitan ya, jelas itu ya. Sekarang bagaimana Pak Mustafa Umar kita menganggap bahwa judi itu ditinjau, judi online itu ditinjau dari segi prospek hukum Islam itu perbuatan haram. Nah, kalau umat Islam ini menyadari bahwa mereka itu beriman kepada Allah pada hari akhir, ada rasa takut dia kepada Allah itu. Dia Islam kan ya, tapi imannya di mana letaknya sekarang itu? Bahwa ini kan walaupun tak diketahui oleh manusia, tapi kan Allah tahu. Bagaimana menyadari rasa ketauhidan umat kita ni Pak, bahwa setiap apa yang laku itu dikontrol oleh Allah. Nah sekarang begini Pak, banyak kadang-kadang Ustaz Mubalik itu memberikan suatu penjelasan itu sifatnya apa saja,
sepintas lalu, tapi tidak memberikan suatu kesadaran dalam diri mereka itu insaf. Dan lagi yang dijelaskan itu kadang-kadang orang yang sudah beriman juga. Yang pelaku-pelaku ini banyak anak-anak muda, di kalangan pejabat tadi, di kalangan pegawai. Ini bagaimana Pak Musa, Pak Umar sebagai ulama kita berbuat untuk membasmi ini sangat merusak betul moral generasi muda kita. Sedangkan Allah melarang kita, kan jangan sampai generasi ke depan ini generasi yang sangat lemah, yang tidak mempunyai inovasi lagi. Ya hancurlah umat kita ini gitu kan. Silakan Pak Musa Umar untuk memberikan pencerahan. Baik, terima kasih Tuk Wan telah menjemput kami di Tuk Wan Channel ini. Iya. Kemudian bersama dengan sahabat kita dari OJK Pak Taufik, dari Polresta Pak Abi ya. Alhamdulillah ini kita mengangkat isu yang sangat penting sekali, pokok, utama dan prioritas sepertinya sekarang ini. Yaitu tentang judi online. Yang semua kita dah tahu, tak ada yang tidak tahu bahwasanya judi ini adalah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan termasuk dosa besar. Dan Allah menyebut dengan perkataan najis, rijsun. Kemudian dikaitkan lagi dengan syaitan, min amali syaitan. Jadi kata najis disebut, kata syaitan pun disebut. Ini kata yang memang kalau didengar oleh orang yang beriman pasti akan menjauhi najis. Pasti akan memusuhi syaitan. Tetapi realitanya yang tadi disebutkan di negara muslim yang mayoritas di Indonesia ini kok malah banyak pula yang berjudi di sini. Bermana ada ironis, paradoks. Berarti iman mereka belum sampai ke tahap mereka untuk memandang yang najis itu najis, memandang yang musuh itu musuh. Berarti boleh jadi karena pengetahuan yang kurang, atau boleh jadi para pendakwah yang belum berhasil menyampaikan pengetahuan untuk melahirkan keimanan. Karena dahulu sebenarnya sebelum Islam datang, kecanduan kepada judi ini memang luar biasa. Sama dengan kecanduan kepada minuman keras. Maka pengharamannya di dalam Al-Quran, minuman keras dengan judi ini berbarengan, beriringan. Innamal khamru wal maisiru, innamal khamru wal maisiru, dua sekali. Sesungguhnya minuman keras dan judi. Diulang sekali lagi itu di ayat berikutnya, bergandengan juga, minuman keras dan judi. Minuman keras menghilangkan akal, judi pun juga menghilangkan akal. Jadi yang buat mereka candu dan senang itu dan berterusan itu karena menghilangkan akal. Orang yang berakal tidak akan meminum minuman keras. Orang yang berakal tidak akan mau berjudi. Tetapi sifat tamak manusia tadi yang disebut oleh Pak Taufik tadi, sebabnya adalah karena manusia ini mau untung besar dengan kerja yang ringan. Maka judi disebut judi dari kata maisir, dari kata yusrun, maknanya mudah. Kerja tak banyak. Hanya mungkin menggerakkan satu dua saja dari jari kita yang digerakkan, kemudian kononnya akan dapat untung yang banyak berkali lipat. Tapi yang kita dengar dari bandar judi yang dah tobat mengatakan bahwasanya kalau 10 ada orang yang ikut berjudi di situ, si bandar ini akan memenangkan 2 dan yang 8 lagi pasti kalah. Jadi yang beruntung itu bukan peserta judinya, yang beruntung itu adalah bandar judi itu. Maka berarti judi itu memiskinkan. Jadi pandangan orang yang berjudi bahwasanya dia akan beruntung itu adalah korban dari psikologi yang telah dimainkan oleh si bandar judi. Nah, berarti kita mengembalikan cara berfikir masyarakat kita itu. Merubah cara berfikir ini berat. Maka dalam pengharaman minuman keras dan pengharaman judi di dalam Islam, dalam Al-Quran itu bertahap. Tuan, tidak sekaligus. Jadi pertama disebutkan bahwasanya dalam minuman keras, dalam judi ada kebaikan, tetapi keburukannya lebih besar dari kebaikan. Itu untuk membawa psikologi masyarakat ketika itu supaya sudah mulai memandang tidak antipati ketika pengharaman minuman keras dan judi itu nanti diturunkan. Tapi ketika di surah Al-Maidah langsung Allah menyebut bahwasanya minuman keras, kemudian judi, kemudian memberikan korban kepada berhala, kemudian mengundi nasib adalah najis. Nah, ketika disebut kata najis,
maka pikiran manusia terbayang kepada kotoran. Kepada apa? Kencing yang dikeluarkan. Mana ada manusia yang mau mendekat kepada kencing itu? Kotoran. Seperti, minta maaf, ini kita sebut supaya mereka memahami ketika mereka buka websitenya online itu kotoran. Itu najis. Cara merubah cara pandang. Nah, mindset. Nah, kemudian dari perubahan mindset itu berarti memerlukan ilmu. Bermakna memerlukan orang yang berilmu juga untuk menerangkannya. Bagaimana mereka bisa menerima bahwasanya itu adalah kotoran, najis. Kalau di dunia Melayu nih, apa yang sangat ditakuti oleh orang Melayu ini sebagai najis? Umpamanya anjing, umpamanya babi, umpamanya. Maka katakan bahwasanya judi itu lebih kotor dari babi. Mungkin kalau kotoran babi najis itu dengan disamakkan, dengan dibersihkan dengan air, kemudian dengan ini bukan hanya kepada badan, tetapi najis ini dia kepada jiwa, kepada hati, kepada rohani. Akan bermasalah nanti rohaninya. Karena dampak dari judi ini disebutkan dalam ayat berikutnya, bahwasanya ini adalah celah syaitan. Innama yuqi'u bainakumul adawata wal baghdha, yaitu memunculkan permusuhan dan kebencian. Mana ada orang yang suka ada muncul permusuhan antara suami istri, antara orang tua anak, antara abang dengan adik, antara kawan dengan kawan, dengan sahabat. Dan itu berlaku dalam perjudian. Suami berjudi bermusuhan dengan istrinya. Istri akan membenci suaminya, dan suami yang berjudi itu pun akan membenci istrinya pula. Karena mungkin akan dihalang oleh istrinya apa yang diinginkan oleh suami. Akhirnya rumah tangga yang tadi itu hancur disebabkan karena permusuhan dan kebencian. Ayyuki abainakumul adawata wal baghdha. Jadi ayat Al-Quran sudah menerangkan kata-kata itu dengan tepat, tinggal lagi menyuguhkan ini kepada masyarakat. Disinilah kepandaian atau kebijaksanaan para pendakwah sebenarnya. Dan pendakwah itu tak seperti ustaz. Seperti yang disebut oleh Pak Taufik tadi, ini benteng kita adalah dari keluarga. Berarti si ayah, berarti si ibu, berarti siapa saja saudara yang sensitif dengan masalah bahaya judi ini. Kalau tidak muncul dalam keluarga itu permusuhan, kebencian, akan putus silaturahim. Dan ini tidak disukai oleh siapapun. Nah, tinggal menampakkan akibat atau dampak ini kepada masyarakat sehingga dia akan mendatangkan jijik. Ini kata Melayu juga ini. Jijik. Sehingga melihat bahwasanya kalau disebut kata judi, seperti disebut kata minuman keras, maka dia akan menjauhkannya. Berhenti langsung seketika. Maka di ujung ayat itu, fahal antum muntahun, maknanya apakah kamu tak mau berhenti? Maknanya kalau kamu tak mau berhenti juga, bergelimanglah dalam najis itu. Akan benci-membencilah kalian, akan bermusuh-musuhanlah kalian, dan akan sengsaralah hidup kalian, dan akan binasa dan celakalah kalian. Dan itu tidak ada lagi moral, tidak ada lagi ya. Dan itu yang kita khawatirkan. Maka ketika ayat ini kita bawa, bagaimana nasib masyarakat kita nanti? Bagaimana negeri kita, negeri Melayu yang identik dengan Islam ini nantinya? Bagaimana Indonesia yang kita cintai ini nantinya kalau kita tidak sampai ke tahap ini? Maka alhamdulillah tadi tak ada yang tak terdeteksi karena OJK dah mengetahui lalu lintas semua keuangan. Dan kita ada perangkat hukum yang bisa kita jalankan. Polresta bersiap sedia, Polres, Polda umpamanya sampai ke kepolisian yang lebih tinggi supaya memiliki kemampuan yang canggih, tinggal lagi bergandengan bahu bersama-sama karena ini penyelesaian mesti holistik dan integrated penyelesaiannya. Diserahkan kepada OJK saja mungkin tak selesai, atau kepada kepolisian saya tak selesai, atau kepada para ustadz pendakwah saja juga tak selesai, karena masalah ini adalah masalah kita bersama. Betul. Baik, untuk sementara Pak Mustafa, luar biasa ya. Bagaimana akibat daripada judi ini ya, bagi kehancuran jiwa orang dan moral, dan tidak ada arti hidup lagi ya kalau sudah keterlibatan, kecanduan permain judi ini sendiri. Jadi kita sebagai orang beriman menyadari hal itulah. Jangan sampai kita terbawa arus oleh permainan judi yang sangat merusak jiwa kita ini. Baik, kami kembali kepada Pak Taufik ya.
memang tadi Pak Taufik mengatakan ada upaya daripada OJK melakukan pemblokiran ya terhadap rekening-rekening bank yang mencurigai itu kan ya. Dan upaya-upaya ini kan tidak menyelesaikan masalah juga kadang-kadang Pak ya. Karena masih ada upaya. Nah, bagaimana untuk melakukan pembinaan secara khusus kepada perbankan Pak? Ini kan seharusnya pada perbankan ini ya. Nah, pengawasan perbankan ini bagaimana dilakukan oleh OJK kalau seandainya ada transaksi yang mencurigai tadi itu dikeluarkan oleh bank yang bersangkutan? Ada tak tindakan penyetopan ataupun teguran atau ambil tindakan tegas itu gimana? Tindakan tegas gini. Terima kasih Pak Tuhan. Pertanyaannya luar biasa. Jadi jelas. Instruksi dari OJK kepada perbankan, kami menginstruksikan bank untuk melakukan pemblokiran, ya, untuk laporkan kepada PPATK, Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan Mencurigakan, untuk melakukan pemblokiran, ya kan. Dan di situ ada sudah dengan terbentuknya Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online, kami OJK bersinergi dengan pihak kepolisian. Kalau memang dari rekening bank itu dan diduga dicurigai merupakan operator agen dari judi online, ini ada kawan-kawan di kepolisian. Kalau memang satu kaitannya begitu dari aliran rekening mencurigakan dan terindikasi kuat di sini terkait judi online, jika ada websitenya, tentunya dari kawan-kawan cyber, dari Kementerian Informasi bisa melakukan penutupan pemblokiran situs juga menyebar. Terus kemudian jika memang dari penelusuran rekening itu mengarah kepada pihak atau oknum yang diduga sebagai operator judi online, kan maksudnya unsur pidananya ada nih. Nah, dari kawan-kawan Polri tentunya bisa mengambil tindakan lebih lanjut, gitu. Jadi memang dari pola-pola transaksi, pola pembukaan rekening, dan termasuk juga ada tidak menutup kemungkinan Pak Polri juga Mas Abi ya, ada laporan atau informasi dari masyarakat tidak menutup kemungkinan, karena gini, operator atau agen judi online ini, mereka itu kan hidupnya dari masyarakat yang kecanduan. Nah, sama seperti Pak Kiai bilang tadi itu, bahwa memang benteng utamanya adalah moral. Kalau moral kita di Riau ini baik semuanya dan menganggap minuman keras, judi apapun, walaupun online atau offline, karena kita tidak pungkiri, yang offline pun yang di depan mata pun banyak ya, Pak Abi ya, yang kemarin di Dumai pun, wah itu di depan mata, nggak usah pakai online. Nah, kalau moral sudah baik, itu dipastikanlah yang operator atau agen judi online itu mereka cari tetangga sebelah, nyari buka di Malaysia atau di tempat lain, gitu Pak Tuan ya. Jadi di sini tidak menutup kemungkinan ada laporan dari masyarakat yang dalam tanda petik mungkin lapor ke OJK malu langsung aja ke kawan-kawan kepolisian, ini loh, ini mungkin dari masyarakat yang insaf dan tobat, ini saya saat melakukan judi online saya transfer ke rekening sekian-sekian. Nah, dari informasi masyarakat itulah kawan-kawan Polri akan melakukan tindakan lebih lanjut. Gitu. Jadi kami di Satgas Memberantas Judi Online ada kawan-kawan dari Polri dan Polresta juga tentunya. Kami saling berkoordinasi, Pak Abi ya. Gitu. Gitu tuh, Wan, gambarannya. Terima kasih. Pak Abi. Siap, Wan. Ini kan ada bukan hanya sekedar apa saja ya kita mencegah ini, kan perlu ada edukasi. Betul, Wan. Nah, sekarang program daripada Kapolri dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat itu apa saja yang dilakukan? Sebab ini kan tak cukup hanya himbauan, melalui ini tak bisa juga. Ya, ada operasi juga. Benar tuh Wan. Jadi dari edukasi yang bisa kami berikan contoh ya kepada yang lain, yaitu tadi kami tegas dengan tindakan kami yang kami berikan kepada mungkin kepada para judi online yang sudah kami tangkap. Itu akan kami tegaskan, terapkan, tegakkan hukum sesuai dengan di mana di pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE nomor 1 tahun 2024, di mana kalau orang yang mentransmisikan atau mendistribusikan pihak elektronik untuk perjudian,
itu akan diberi hukuman tindakan kurang lama 10 tahun atau 10 miliar. Jadi di situ kami akan selalu memberi tindakan tegas. Mungkin itulah salah satu upaya kami untuk memperingati mungkin kepada masyarakat yang masih kecanduan dengan judi online, bahwa kami tidak bermain-main untuk menegakkan hukum terkait dengan judi online. Gitu ya. Iya. Dan sekarang bagaimana Pak? Ini masalah masyarakat itu ingin tahu Pak. Oh ini tindakannya nampak oleh kepala dia Pak. Oh begini akibatnya. Kan timbul apa dia kan ya? Ya, rasa takutnya. Takut ini bagaimana? Memberikan apa namanya? Menjerahkan orang. Artinya dia ini berbahaya. Karena kalau tidak ada nampak itu tindakan itu biasa aja dia. Ya, itu tadi Pak, kita memberi dengan tindakan tegas. Ya, kami tidak memandang itu siapa dia, siapa di belakang dia. Kalau dia emang salah, ya kami tangkap. Nah, itulah upaya kami, Pak. Jadi siapapun belakang dia, seperti ya mungkin dari Kadif Propam kami sendiri membilang kalau ada yang backup akan dipecat gitu-gitu kan. Apabila kami mengetahui yang membackingnya malah polisi juga, mungkin ada oknum polisi, kita kan tidak tahu ini Pak ya. Itu tidak akan ada beri ampunan. Tetap kami tegak aturannya sebagaimana masih sesuai dengan perintah dari Bapak Presiden kita. Gitu ya. Artinya tidak apa ya, tidak hanya sekedar menghimbau saja ya. Tidak menghimbau. Tapi harus ada operasi. Betul. Tindakan tegas itu ya. Baik, terima kasih Pak Abi. Kemudian lagi Pak Mustafa Umar Pak. Ini kan akibat nih tadi kita lebih menekan kepada kehancuran moral bangsa kita, anak muda kita. Jadi akibat daripada menjamurnya judi online ini kan pertama menyangkut masalah tindakan kriminal tadi, penyimpangan dan melakukan undang-undang, melanggar undang-undang kan itu ya. Kedua mungkin ini faktor nanti kemiskinan akan timbul. Karena orang mengharapkan duit banyak, tapi duit itu sudah banyak, sekian puluh miliar keluar. Yang dapatnya belum tentu lagi. Kan timbul miskin, timbul gejala-gejala tadi itu. Ya enggak, sudah pikiran sudah tak benar lagi, tak waras lagi kan ini kan itu luar biasa Pak Mustafa ya. Kemudian tak kalah lagi tadi itu. Di sinilah akibat kehancuran moral tadi itu. Nah, kalau kehancuran moral kan lemahlah bangsa kita. Lemahlah daerah kita ini. Nah, ini harus fokus sih Pak ini. Jadi kadang-kadang Ustaz Mubalik kita ini berbicara sifatnya umum saja, tapi tidak fokus pada permasalahan yang apa organ yang terjadi pada hari ini. Harus bersama-sama kita hadapi ini Pak, musadab ini. Jadi cuma Pak memberikan suatu pemikiran Pak. Yang pertama kita mesti dari dua arah. Dari dalam diri seseorang itu sendiri untuk berubah, bertobat dari judi online. Dan yang kedua dari suasana yang ada di sekitar. Ini dari perangkat, dari Satgas ya, dengan semua yang terlibat ini. Sehingga mereka ini tidak punya peluang, ada keinginan tetapi tidak diberi peluang untuk berjudi online itu. Jadi dari luar kita mau mengecilkan peluang untuk berjudi itu, dan dari dalam sendiri ada timbul kesadaran. Dua inilah mungkin yang perlu kita usahakan. Karena sebenarnya yang menjadi korban pertama itu orang yang terlibat judi online adalah akalnya. Karena dia tidak akan menggunakan akal lagi. Jadi kalau kita berhadapan dengan orang yang tidak berakal, maka memang sulit lah ya. Sulit. Tidak akan ada komunikasi ya. Maka di sini mungkin perlu penyadaran orang yang sudah terlibat judi online itu. Nah, jadi mengapa kata minuman keras dengan judi itu dia didekatkan? Karena kedua-duanya adalah menutupi keberadaan akal. Jadi bahaya yang paling besar kalau akal manusia sudah tertutupi, tak tahu lagi mana baik, mana buruk, mana yang menguntungkan, mana yang membangun negeri, mana yang menghancurkan negeri. Dia tak tahu lagi. Maka kalau dia sebagai seorang pemimpin tak akan mungkin menjalankan amanah. Umpamanya tadi disebutkan ada memiliki jabatan sebagai anggota dewan atau sebagai pemimpin, pejabat. Kalau akalnya sudah hilang dengan minuman keras dan judi ini, apalagi yang diharapkan dari orang yang seperti itu? Maka
dalam keadaan yang seperti ini maka dua penyelesaian dari dalam dan dari luar ini mesti diupayakan. Dan ini perlu perbincangan yang intensif antara kita ini. Tak bisa sekali duduk di channel Tok Wan ini selesai dia. Tapi di samping itu Pak Ustaz Mustafa, di segi dunia pendidikan kita gimana? Apakah sudah waktunya sekarang misalnya sekolah-sekolah ini adanya ini penjelasan ini Pak dari perlu guru-guru harus diadakan suatu edukasi bagaimana memberikan pengertian kepada anak-anak. Ini sasaran terutama pada generasi muda yang terkata anak SMA, anak SMP. Karena kalau yang saya baca di surat kabar itu dari Januari sampai Maret saja sudah berapa triliun? Sekian puluh triliun, 5 triliun lebih ya. Sudah sekian besarnya jumlah besar. Dan kita tahu bahwasanya uang yang triliunan banyaknya itu yang semestinya untuk kemakmuran masyarakat akan menumpuk di orang tertentu saja, yaitu bandar judi. Yang kaya itu bandar judi. Berarti kan akan berlaku pemiskinan terhadap umat ini, terhadap masyarakat luas ini. Dan ini berbahaya. Sementara kalau dalam Islam adalah semangat yang dibangunkan itu adalah jangan harta itu terkumpul di orang-orang kaya saja. Maka ada infak, ada zakat, hatta la takuna dulah alal agniya. Jangan hanya beredar di orang-orang kaya-kaya saja. Dia mesti didistribusikan. Nah, judi ini menghancurkan tatanan untuk membangun masyarakat ini. Maka kalau ini difahami oleh semua orang, mulai dari pembuat kebijaksanaan, penegak hukum, kemudian juga yang memiliki keilmuan, maka mulai dari sekolah-sekolah, mungkin dari sekolah dasar, sekolah menengah sampai perguruan tinggi. Kalau kita semua ini tak ada yang tak selesai. Kalau sampai ke tahap seperti sekarang, umpamanya kecanduannya itu pada masa Rasulullah lebih dari itu lagi. Sehinggalah mengapa judi itu diharamkan secara berangsur, karena tidak akan mungkin dia diselesaikan sekaligus. Karena mesti bertahap. Karena tidak bisa sekaligus, maka dibuatlah dia dalam berangsur. Maka kalau tahap kita sekarang ini seperti itu pula parahnya, maka berarti kita juga mesti menempuh jalan yang sama, yaitu dengan berangsur. Tetapi terevaluasi nantinya. Umpamanya sekarang tahun 2024, tahun 2025 sampai di mana usaha kita ini? 2026 sampai di mana pula usaha, dan mesti kita dapatkan data perkembangannya. Kalau tidak, maka kita ini seperti yang disebutkan tadi, umpamanya sudah muncul ini pada masa Covid umpamanya, kemudian sekarang ini mengembang umpamanya bertambah lagi. Kalau hanya sekedar kita mengetahuinya itu dan tidak ada penanganan yang serius, kita hanya akan melihat saja itu statistiknya yang semakin parah itu. Sementara kita tidak menyelesaikan sampai ke akarnya itu betul. Kemudian yang menarik kalau kita lihat di dalam Islam itu, penggunaan kata ini kalau dilihat dari sisi tafsir. Ada dua penggunaan kata judi di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi. Kata yang pertama adalah kata yusr, mudah. Mudah itu karena dia mendapatkan uang pejudi ini dengan cara mudah. Dia tak perlu banyak kerja, kemudian dia dapat uang. Nah, padahal sebenarnya adalah dia sudah masuk ke perangkap orang yang tamak, yang ingin mengumpulkan dan menguras harta bendanya itu dengan cara batil. Maka Allah menyebut bahwasanya orang yang berjudi, mencuri, itu adalah orang yang memakan harta manusia dengan cara yang batil. Batil bermakna kalaupun orang kaya itu dia mendapatkan harta yang banyak dari korban-korban judi, harta itu tidak ada berkahnya. Kata orang, harta setan dimakan oleh iblis. Ya. Maka tak ada berkahnya, hilang nilainya. Dan dia tidak akan tak akan senang, tidak akan bahagia dengan hartanya yang banyak itu. Ya, hilang keberkahan. Satu lagi kata kimar. Dalam hadis Nabi, kata kimar itu dikata komar. Komar ini bulan. Mengapa judi itu diambil dari kata bulan? Karena orang memahami tadi sedikit bentuknya, ini nampak itu seperti bulan sabit. Orang tu berharap dengan harta yang sedikit itu jadi berlipat, bertambah, jadi bulan purnama. Dia tak tahu sampai masanya akan hilang bulan purnama itu. Nah, jadi orang tersalah fahami dengan
perbuatan judi gitu. Sehingga menyangka bahwasanya judi itu menguntungkan tapi merugikan. Judi itu membahagiakan, rupanya mencelakakan. Nah, membalikkan paradigma berfikir itulah yang mungkin yang lebih berat. Karena sebenarnya persoalan kita itu di situ sebenarnya. Dan kalau itu bisa kita usahakan bersama-sama, bergandeng bahu umpamanya seperti ini nih, Tuk Wan ketika mengundang bukan hanya OJK yang diundang, bukan hanya dari Polresta yang diundang, tetapi dari yang bisa menyampaikan ilmu. Ini bermakna satu usaha yang komprehensif, holistik lah. Karena kebersamaan ya, kebersamaan ini. Nah, kalau ini terus kita lanjutkan, insya Allah mudah-mudahan kita tak boleh pesimis. Oke. Dalam menyelesaikan persoalan. Luar biasa Pak Mustafa Umar yang telah memberikan suatu closing ya dalam kesimpulan pembicaraan kita pada sore hari ini menyangkut bahayanya judi online. Baik cincin, tuan-tuan dan perempuan, sudah kita dengar semuanya tadi, baik dari OJK maupun dari kepolisian, apalagi dari buya kita Mustafa Umar. Tak ada baiknya judi online itu, berhentilah, kerana itu perbuatan syaitan dan tidak ada manfaatnya dan tidak mendatangkan keberkahan hidup kita. Oleh kerana itu sekali lagi saya minta kepada masyarakat Riau, mari kita bersatu memberantas judi online di Provinsi Riau ini. Semua pihak tadi dikatakan oleh Mustafa Umar agar semuanya bersinergi, baik ustaz, ulama, polisi, OJK, perbankan, pendidik, dosen, pejabat. Mari sama-sama kita memberantas terhadap judi online. Kalau ini dilakukan, insya-Allah kita akan cari di mana sumbernya, itu akan ketahuan nanti saudara sekalian yang saya hormati. Demikianlah cinti tuan-tuan perempuan daripada perbincangan kita sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini akan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, jangan lupa like, share dan komen and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.